kelangkaan gas LPG itu di medsos hoax itu dipelintir mungkin atau disalahpahami oleh beberapa masyarakat atau mungkin ya media atau apa, saya tidak kurang paham karena saya di Pimpret itu tidak membaca isinya, tapi judulnya itu benar, saya ada menyatakan seperti itu. Namun antriannya jelas, itu antriannya jelas, antriannya tidak hoax, tapi kelangkaan gas LPG yang saya nyatakan hoax di medsos itu karena berdasarkan pemaparan pihak Pertamina bahwa stok gas LPG aman beberapa bulan ke depan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, termasuk BBM juga aman pada waktu itu. Dan saya terus terang selaku manusia yang masih normal tetap harus dan yakin percaya kepada Pertamina selaku yang punya otorita di bidang penanganan masalah gas LPG ini atau BBM. Nah, seiring berjalan wawancara itu ada dari wartawan, dari media menanyakan bagaimana Pak kalau terus terjadi antrian. Ya kami selaku pemerintah Kota Pontianak akan melakukan operasi pasar dan itu dilakukan sampai hari ini. Dan dari pihak Pertamina tidak pernah menyatakan stoknya tidak ada Pak, dikala dinas terkait terutama Diskumdak menyatakan mau mengadakan operasi pasar di beberapa titik di Kota Pontianak. Nah ini salah dipahami seolah-olah saya menyatakan antriannya hoax. Kalau antriannya fakta, karena alasan Pertamina membatasi suplai ke pangkalan untuk menindak para oknum pangkalan yang disinyalir nakal menjual kepada yang tidak berhak. Nah, jadi dari Pertamina membatasi. Pertamina mungkin memprediksi akan terjadi antrian, tapi itu tidak akan berlaku lama. Dan saya nyatakan waktu itu bahwa kalau ada berita di medsos bahwa gas LPG langka itu hoax. Kenapa? Masyarakat biar tidak panik. Ini musim pandemi. Kalau masyarakat kita nyatakan panik, masyarakat berduyun-duyun, berebutan, bahkan begini karena kepanikan statement dari kita, padahal stok gas LPG di Pertamina itu berlimpah, kan ini membahayakan di era pandemi ini terhadap penyebaran virus corona. Seperti itu maksudnya, kan seperti itu. Nah ini harus betul-betul dipahami lah. Artinya dari media juga harus bisa mengkondusifkan persoalan ini. Nah, buktinya sekarang kan sudah berangsur-angsur pulih. Kenapa? Memberantas ataupun menangani suatu persoalan yang seperti kenakalan ataupun tengkulak bahasanya ataupun apapun bahasanya dari pemain yang mencari keuntungan secara pribadi, ini tidak mudah seperti hanya membalikkan telapak tangan, butuh proses. Dan Pertamina sudah berjanji akan dalam waktu singkat akan memulihkan situasi itu karena stoknya memang ada. Nah, mungkin di lapangan itu masyarakat panik ditambah dari para tengkulak atau pemain pangkalan nakal ini mengisukan bahwa seolah-olah gas LPG ini langka, padahal hanya dibatasi karena kesalahan mereka sendiri menjual kepada yang tidak berhak. Buktinya ini Kasatpol PP kita perintahkan, kita pantau, kita koordinasi setiap hari melakukan razia siang malam. Ini kan harus melek juga. Ya, dari pemerintah provinsi juga harus memahami, tahu. Pemerintah Kota Pontianak bekerja secara maksimal siang malam bahkan operasi pasar setelah pasca rapat itu Pak Wali Kota turun langsung di pasar Jeruju itu, di pasar Dahlia itu turun langsung membagikan, bahkan berdialog dengan warga. Bahkan keesokan harinya di Pontianak Timur saya koordinasi dengan pihak Diskumdak dengan Pak Haryadi minta operasi pasar dilaksanakan, koordinasi dengan anggota dewan di lapangan dilaksanakan, tidak ada persoalan. Alhamdulillah sampai hari ini terus berjalan dan kondusif. Kalau kita menggawat-gawatkan seorang, ini bahaya, masyarakat panik seperti itu. Ini yang saya perlu klarifikasi sehingga tidak terjadi simpang siur lah informasi di lapangan seolah-olah saya selaku wakil wali kota mendampingi Pak Wali Kota tidak becus, tidak turun. Kalau saya tidak perlu turun karena saya udah di bawah. Mau turun ke barang saya udah di tanah. Kalau saya turun lagi masuk ke dalam tanah, meninggal jadinya seperti itu. Jadi saya ini tiap hari pergaulan saya ini dengan masyarakat yang membutuhkan gas LPG 3 kg itu. Ngapain saya harus
harus kondak turun, tidur di kantor terus.